Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Ramadhani, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, program studi ilmu perpustakaan. Izinkan saya untuk menyampaikan gagasan saya mengenai COVID-19. Apa sih yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari coronavirus yang merupakan suatu kelompok yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Beberapa jenis coronavirus menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia, dimulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Asal mula wabah ini dimulai dari Wuhan atau negara Tiongkok pada bulan Desember 2019, lalu tersebar ke Indonesia serta beberapa negara lainnya. Orang yang tertular COVID-19 dari orang-orang yang sudah terinfeksi terkena virus ini melalui percikan-percikan dari hidung ataupun mulut. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bersentuhan secara langsung dengan seseorang karena hal tersebut bisa terindikasi untuk terjadinya terinfeksi virus COVID-19. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum yang dapat kita rasakan yaitu demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, serta sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan indera penciuman. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar sekitar 80%. Orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Masyarakat yang sudah lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan batuk disertai dengan kesulitan bernafas, nyeri tekanan dada atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika kemungkinan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Kerugian apa saja yang sudah disebabkan oleh COVID-19? Saat ini COVID-19 membawa banyak perubahan bagi Indonesia, dimulai dari perubahan pola pendidikan sampai perubahan kondisi ekonomi di Indonesia. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan ekonomi Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi sangat terasa, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, salah satunya tersendatnya kebutuhan primer manusia. Karena negara akan terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Selain itu, daya beli menurun, biaya pendidikan naik, dan harga barang pun naik, terutama masker, hand sanitizer, pengukur suhu, hingga obat-obatan. Dampak positif COVID-19 terhadap ekonomi: pengeluaran masyarakat berkurang, hemat biaya transportasi karena aktivitas di rumah saja. Kemudian, dari sisi media seperti YouTube, Spoy TV, Netflix, dan lainnya juga meraup keuntungan besar karena masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk juga dunia pendidikan, pada saat ini ketika di rumah, mereka sebagian besar menggunakan media tersebut. Dengan kebijakan pemerintah membuat keputusan dengan mengubah sistem proses pembelajaran menjadi daring atau online. Dampak negatif COVID-19 terhadap pendidikan yaitu mengharuskan pemerintah mengambil keputusan secara mendadak dengan meliburkan atau mengganti sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi di rumah, sehingga membuat kebingungan berbagai kalangan masyarakat. Faktor utama kebingungan yang dialami ialah ketidaksiapan sekolah atau madrasah maupun perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi,
dan penilaian terhadap siswa maupun mahasiswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat pandemi COVID-19. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Karena penguasaan dosen dan guru terhadap teknologi masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, kedua belah pihak, keterbatasan jaringan internet berdampak proses pada pembelajaran daring atau online tidak stabil dan tidak kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet dan juga beresiko putus sekolah. Dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan ialah menambah peran orang tua dalam proses kegiatan belajar anak-anaknya, pengetahuan teknologi terhadap guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa bertambah, meningkatkan kualitas pendidikan dengan kemajuan teknologi di sekolah maupun perguruan tinggi, dan pemerintah lebih peka terhadap pendidikan yang saat ini menggunakan sistem online. Dalam penanganan pandemi, pemerintah melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dengan pembatasan mobilitas, kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan vaksinisasi. Program vaksinisasi sendiri bertujuan untuk mengurangi risiko penularan terhadap COVID-19 dengan membentuk kekebalan herd immunity yang kemudian bertransformasi menjadi perlindungan kelompok herd protection. Program vaksinisasi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan sekaligus menggerakkan roda perekonomian. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita sudah terinfeksi terkena virus COVID-19? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap berdiam di rumah, isolasi mandiri, karantina mandiri, menjaga fisik secara mandiri, dan pantaulah gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Apa sih yang membedakan isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga fisik secara mandiri? Karantina yaitu membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit, namun kemungkinan bisa terkena COVID-19 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mulai mengalami gejala. Isolasi mandiri yaitu memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular, serta mencegah penularan. Menjaga jarak fisik berarti terpisah secara fisik. WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Jarak ini merupakan ukuran umum tentang seberapa jauh semua orang harus saling menjaga jarak walaupun mereka baik-baik saja, tanpa diketahui terkenanya virus COVID-19 ataupun tidak. Sekiranya gagasan topik COVID-19 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.